I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when I'm surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halo students, welcome back to Radiance Online Student Service. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Happy Independence Day for all of us. So let's keep praying and do our best for our country. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berkati negara kami Indonesia yang sedang merayakan kemerdekaan, dan kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami di negara ini dan Tuhan pasti punya rencana dan tujuan untuk kami lakukan di negara kami. Kami siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan, biar rencanamu yang terjadi dalam kehidupan siap kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ngomongin soal kemerdekaan. Bulan ini kita mau belajar untuk merdeka atau bebas dari rasa cemas atau anxiety. Teman-teman pernah gak sih dengar kata-kata, aduh gue FOMO banget nih, lu FOMO gak kalau begini? Apa sih FOMO itu sebetulnya? Ngalamin FOMO pernah gak nih teman-teman? FOMO itu singkatan dari fear of missing out. FOMO itu situasi saat orang lain lagi ngelakuin sesuatu dan kita kebetulan gak bisa ikutan. Jadi kita FOMO, takut ketinggalan. Mungkin karena kita ada kegiatan lain. Atau ada kondisi membuat kita nggak bisa ada di kegiatan tersebut. Kita jadi takut ketinggalan waktu teman kita itu lagi melakukan sesuatu dan kita nggak bisa ikut. Tanpa disadari si FOMO ini nih jadi salah satu penyebab kecemasan atau yang biasa disebut anxiety. Aduh aku anxiety parah nih kak, biasanya ada anak pelajar bilang sama saya gitu ya. Nah apa sih biasanya yang membuat kamu ngerasa FOMO? Apa karena keluarga, gara-gara keluarga kamu bisa pergi kemana, kamu gak bisa ikut karena sekolah. Atau mungkin ada kebiasaan teman-teman sekitar yang kebetulan waktunya gak cocok sama waktu kamu. Tiap kali mereka pergi, tiap kali kamu ada les mungkin. Atau apa nih yang pernah kamu alami? Beberapa orang teman pelajar, mereka cerita kalau mereka tuh FOMO banget ketika gak bisa ikutan main bareng atau ngafe bareng. Suatu hari kita mau pergi bareng, kita mau makan bareng, mau ngafe bareng. Karena besok ada ulangan, mamahnya bilang kamu pulang aja belajar biar gak kecapean. Atau ada juga yang dibilang kamu kan udah pergi dari pagi, sekarang udah jam 3 harus pulang. Atau inget gak kamu ada jadwal les nih nanti jam 5, maka kamu harus belajar. Akhirnya mereka berpikir bahwa aduh gue takut ketinggalan cerita nih. Kalau nanti mereka pergi, kalau teman-teman aku pergi dan waktu mereka curhat-curhatan, aku gak tahu mereka ceritain apa. Nanti di sekolah atau nanti pas ketemu lagi mereka bilang gini, inget gak ceritaannya minggu lalu dan aku gak ada jadi aku gak tahu. Siapa yang relate nih sama kejadian kayak gini yang pernah ngalamin? Saya sendiri pernah ngalamin ya, kadang-kadang kepo juga nih mereka ngomongin apa sih pas pergi pas saya gak ada. Nah, kalau teman-teman kamu adalah teman-teman yang suportif, biasanya walaupun kamu ketinggalan cerita, it doesn't matter, nggak terlalu masalah. Mereka bisa catch up lagi sama kamu dan bisa bilang, iya kemarin tuh ada yang gini loh dan kamu nggak merasa tertinggal. Tapi kalau teman kamu kurang suportif, bisa jadi mereka bikin kamu jadi makin ngerasa FOMO dan bikin kamu jadi makin ngerasa jauh, tertinggal dari teman-teman yang lain. Teman-teman tahu gak sih kalau teman-teman, kalau tim kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu itu akan memberi dampak yang sangat besar terhadap perasaan kamu. Coba deh ambil waktu untuk berpikir siapa aja ya yang ada di sekitar saya. Dan bisa dibilang mereka adalah tim saya dalam hidup ini. Bukan cuma di sekolah, bukan cuma di gereja, tapi juga di rumah dan orang-orang yang memang ada untuk kita di sepanjang hidup kita ini. Apakah mereka orang-orang yang suportif? Atau kurang suportif terhadap pertumbuhan saya? Who is in your team? Minggu ini kita mau lanjut lagi ngobrol soal anxiety. Ternyata orang yang di sekitar kita menentukan level anxiety kita. Kita hidup di dunia yang serba gak pasti guys. Tiap hari ada aja ya berita yang aneh-aneh, kejadian yang kita gak sangka-sangka. Belum lagi kalau kita baru bangun tidur dan lihat wah di HP notifnya udah banyak banget. Ada banyak chat di grup yang bikin aduh malesin banget, mager banget buat baca. Karena ada ratusan. Teman-teman ada postingan-postingan orang lain yang bikin kita jadi insecure, yang bikin kita jadi ngerasa aduh kayaknya mereka lebih hebat daripada kita dan membuat akhirnya kita merasa selalu kurang dibandingkan dengan yang lain. Semua pressure yang ada membuat kita tenggelam dalam anxiety atau kecemasan. Anxiety atau kecemasan itu real. So it's real guys, not fake. Beneran ada dan sangat mungkin buat kita alami. Bahkan kalau kita pas lagi ngerasa cemas, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kita lagi dalam kondisi yang gak baik. Kondisi bahaya mungkin. Kamu ada dalam satu situasi yang gak bagus.
relasi yang udah nggak sehat. Atau bahkan mungkin tanda waktu kamu cemas, waktu kamu ngerasa nggak nyaman, jangan-jangan kamu kurang tidur. Oh bener, ternyata kamu udah 3 hari tidur cuma 3 jam. Teman-teman, waktu kita merasa ada kecemasan, ada anxiety, bisa jadi itu adalah alarm tanda bahaya yang akan menyelamatkan hidup kamu. Kita mau sama-sama belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kecemasan kita supaya kita bisa terbebas dari kecemasan. Dan kita juga mau belajar untuk tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa cemas. Jadi kecemasan jangan dibiarin. Bilang ke diri sendiri, jangan dibiarkan. Jangan biarkan rasa cemas itu menguasai dirimu, teman-teman. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai orang-orang di sekitar kita dan relasi yang kita punya, termasuk keluarga kita. Gimana relasi dan keluarga kita menentukan gimana yang kita alami terkait dengan kecemasan ini. Nah sekarang coba inget-inget nih ngomongin soal keluarga, ngomongin soal tim, soal temen. Hal apa yang bikin kamu berantem atau berdebat sama temen atau anggota keluarga di rumah? Kalau sama orang di rumah, pas saya masih kecil, waktu masih SD, SMP, saya sering berdebat sama adik saya soal makanan. Siapa nih yang dapat makan yang lebih banyak? Atau, makanannya nggak adil nih, kok malah adek dapat 3, saya dapat 2 misalnya. Atau jenis makanannya dia suka, saya nggak suka, kok gitu. Dan hal-hal lainnya yang sebetulnya sepele. Kalau dipikir-pikir, ada aja hal yang bikin kita kadang gemes, kadang kesel sama teman kita atau sama anggota keluarga kita. Bener gak sih teman-teman? Bukan cuma sama keluarga atau teman, tapi orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman sekelas, teman-teman les, teman-teman satu grup main, ada aja yang bikin kita gak nyaman. Siapa nih yang pernah ngerasa mungkin kamu kesel gara-gara dimarahin padahal bukan kamu yang salah. Atau kesel gara-gara kamu anak pertama dan harus ngurusin adik-adik kamu. Kalau adik kamu salah, kamu yang kena. Atau sebaliknya, kamu anak bungsu dan harus ngikutin apa yang kakak kamu suruh. Wah, saya mau disuruh-suruh terus kak. Atau ada banyak cerita nih kepada saya, anak-anak pelajar bilang gini, kak saya sih anak tunggal, saya pengen punya kakak laki-laki 1, kakak perempuan 1, kayaknya enak. Sebaliknya, yang punya kakak bilang gini, kayaknya lebih enak kalau punya adik ya daripada punya kakak. Nah, yang jadi adik bilang, saya sih lebih pengen gak punya siapa-siapa, lebih pengen jadi anak tunggal. Segalanya gak ada yang memuaskan. Sebetulnya apapun kondisinya, kita akan selalu punya alasan untuk bersyukur maupun untuk komplain. Tergantung dari seperti apa respon hati kita dan tergantung relasi yang kita miliki seperti apa dengan orang-orang tersebut. Tidak ada situasi yang sempurna, tidak ada relasi yang sempurna. Ada kalanya orang yang dekat sama kita mungkin bersikap kurang menyenangkan. Atau mungkin saudara kita bersikap lagi nggak oke gara-gara dia lagi bete, gara-gara dia lagi dapat nilai jelek mungkin, abis dimarahin guru mungkin di sekolah. Tapi mau gimana pun juga mereka adalah saudara kita. Kita harus terus berusaha untuk mengasihi mereka. So, relasi kadang-kadang bisa menjadi hal yang sulit untuk kita hadapi. Kita mau belajar dari kisah Yesus dan murid-muridnya waktu mereka menghadapi situasi yang sulit. Apakah mereka jadi saling menyalahkan? Atau gimana ya cara Yesus dan murid-muridnya menghadapi situasi yang sulit? Kita baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di sini dikatakan ayat yang pertama, ada ceritanya nih teman-teman. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi di sini posisinya Tuhan Yesus sendirian. Lalu ayat yang kedua dikatakan ia melihat ada 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi di sini teman-teman, Yesus tadinya berdiri sendirian. Terus dia melihat, ada perahu nih 2. Terus dia samperin, terus dia naik ke perahu itu. Terus dia bilang, kamu Simon kan? Coba tolong didorong sedikit perahunya, lebih ke tengah. Dan setelah lebih ke tengah, Simon mau-mau aja lagi ya diminta untuk lebih ke tengah lagi. Di situ Yesus mengajar dari atas perahu. Lalu apa yang terjadi? Setelah selesai berbicara,
Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yesus bilang, "Mon, ayo lebih dalam lagi kita nangkap ikan lagi." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala." Di sini Simon bilang, "Kan kita udah nyoba ini Tuhan, udah semalaman loh, berjam-jam loh, tapi nggak dapat ikan. Tapi ya udahlah, kita cobain anyway." Simon pikir, ya paling juga nggak bakal dapat lagi. Tapi karena dia respect aja nih sama Tuhan Yesus, dia cobain, oke lah. Ayat ke-6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Di sini kondisinya cukup chaos. Tiba-tiba ikannya banyak sekali sampai jalannya udah hampir sobek. Lalu Petrus yang disebut Simon juga dia bilang, "Guys, tolong guys," memberi isyarat ya kepada teman yang di perahu lainnya buat ngebantu Petrus ini mengangkat ikan. Lalu mereka pun datang. Kedua perahu itu pun mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di sini lagi-lagi ada perahu yang hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Di sini Petrus ngerasa, aduh saya nggak layak nih berhadapan dengan Tuhan sang penguasa alam semesta yang tadinya nggak ada ikan, jadi ikan sebanyak ini. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Di sini bukan cuma Simon yang mengikuti Yesus, tetapi berserta Yakobus, Yohanes, semuanya bareng-bareng satu circle, mereka semuanya ikut Yesus. Minggu lalu kita juga belajar tentang murid-murid Yesus yang ada dalam perahu yang lagi bergoncang gara-gara badai. Masih ingat ya teman-teman? Di situ Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid sendirian di tengah kegalauan dan anxiety mereka. Tuhan Yesus bergabung dengan para murid dan beserta dengan mereka di tengah-tengah anxious situation. Di Lukas 5, awalnya Yesus mengerjakan pelayanannya sendirian. Kita lihat di ayat yang pertama. Sebetulnya Yesus mampu mengerjakan pelayanan itu sendirian. Dia udah pergi ke beberapa tempat, dia udah mengajar, dia udah mengumpulkan orang banyak, lalu mengajar mereka dengan caranya yang ajaib. Tapi di ayat yang ketiga ada hal menarik yang terjadi. Yang awalnya Yesus mengajar sendirian, tahu-tahu Yesus naik ke dalam salah satu perahu yang bukan punya Tuhan Yesus. Yesus naik ke perahu punya Simon Petrus. Lalu Yesus bilang, "Ayo dong dorongin perahunya biar lebih jauh dari pantai." Soalnya Yesus mau ngajar di tengah-tengah laut ya. Teman-teman, Yesus mengajar di dalam perahu itu. Dia duduk. Dia mengajar banyak orang dari atas perahu. Surprisingly, Simon, sang pemilik perahu, mengizinkan Yesus untuk memakai perahunya untuk mengajar. Dia gak melarang, dia gak marah, dia gak bilang, tunggu dulu. Ini kan bukan punya engkau Tuhan. Atau jangan-jangan kalau zaman sekarang mungkin Simon bisa jadi bilang, ada harga sewanya. Tapi Simon saat itu oke-oke aja. Tiba-tiba ada guru yang namanya Yesus, tiba-tiba bilang, "Oke, aku mau naik ke perahu kamu, pinjem ya buat ngajar." Teman-teman di sini coba siapa yang pernah minjem sepeda teman, minjem mungkin motor teman, minjem barang teman, tapi kamu gak kenal sama orang itu, bukan teman kamu deh. Temennya teman mungkin tiba-tiba pakai. Kira-kira dikasih gak ya? Mungkin enggak ya, mungkin dianggap, orang itu kok sok kenal banget tiba-tiba pinjem. Di sini kita bisa lihat kalau Simon itu punya karakter yang ekstrovert, yang sanguin banget. Dia tipe orang yang easy going dan hayu-hayu aja waktu diajak untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah di ayat 4, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jala di tempat yang lebih dalam.
kemungkinan Simon tuh sebetulnya nggak yakin untuk ngelakuin hal itu. Karena dia kan bilang, Tuhan ini kita juga udah menebar jala tuh dia bilang guru bukan Tuhan ya. Dia belum tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia mengatakan bahwa guru, kami sudah menebar jala sepanjang malam. Dan Simon itu sudah jadi nelayan seumur hidup. Simon sudah belajar dari orang tuanya, dari kakek neneknya. Gimana cara menjadi nelayan yang handal, bagaimana cara menangkap ikan dalam semalam. Jadi kalau hari itu Simon itu gak dapat ikan alias zong, Simon pikir ya emang lagi nasibnya aja kurang bagus. Bukan gara-gara skillnya yang kurang. Sedangkan Simon tahu bahwa Yesus itu bukan nelayan. Yesus itu adalah seorang guru rohani. Bukan orang yang punya latar belakang sebagai nelayan. Latar belakang Yesus adalah, dia guru, dia mengajar. Jadi bagi Petrus, ya harusnya lebih jagoan Petrus dong untuk memancing ikan, untuk menjala ikan. Coba kalau misalnya kamu punya guru matematika di sekolah. Tahu-tahu guru matematika kamu bilang, sini saya mau ajarin kamu berenang buat lomba olimpiade berenang. Kan gak nyambung ya, kurang pas aja rasanya. Tetapi Simon walaupun dia pikir kayaknya gue lebih jago daripada Tuhan dalam hal nelayan memancing. Simon tetap taat, dia tetap mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Dan ketika Simon taat, ada hal yang sangat penting terjadi. Dalam cerita ini, saat Yesus pertama kali memanggil muridnya, ada mujizat, yaitu dalam penangkapan ikan. Tadinya Simon dan teman-temannya tidak mendapat ikan sama sekali, tapi waktu Yesus memerintahkan, Simon tangkap lagi, pergilah ke daerah yang lebih dalam. Tiba-tiba mereka menangkap ikan yang amat sangat banyak sampai jaring mereka hampir sobek. Jaring ikan itu kuat banget teman-teman. Sehingga kalau hampir sobek berarti itu udah amat sangat banyak dan tekanannya sangat besar. Simon pun minta bantuan dari teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantu. Akhirnya dengan bantuan dari perahu lain mereka bisa mengangkat ikan yang mereka dapat di dalam 2 perahu. Dan saking penuhnya perahu mereka hampir tenggelam. Yang terjadi dalam kisah tadi bukan hanya Simon dapetin ikan. Ayat 7 ditulis kalau perahu mereka lagi-lagi hampir tenggelam gara-gara kepenuhan ikan. Dan di sini Simon kelihatannya udah pasti panik sekali. Dia udah berpikir, wah ini udah pasti tenggelam lagi nih. Udah gak stabil nih perahunya. Simon cemas, anxiety memenuhi hatinya. Gimana kalau perahu ini tenggelam? Gimana kalau ikan ini gak ke bawah semuanya? Dan saat itu juga dia menyadari, kalau dia sebelumnya mengatakan bahwa gak akan ada ikan. Ternyata Tuhan membuat ada ikan yang begitu amat sangat banyak. Di situ matanya terbuka bahwa dia adalah orang yang gak tahu apa-apa. Dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ayat 8, Simon Petrus sujud di depan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, go away from me. Pergilah dariku karena aku ini orang yang berdosa. Dia ngerasa gak layak. Simon merasa kalau dia itu gak layak buat ketemu Tuhan. Dia gak layak untuk berhadapan langsung dengan Tuhan dan dia merasa lebih baik saya ditinggal aja. Simon sangat kagum sama Tuhan sampai-sampai dia mikir bahwa saya tidak mungkin ada di posisi ini bersama dengan Tuhan. Simon dikuasai oleh kecemasan, oleh anxiety. Tapi apa yang Yesus katakan kepada Simon? Ada 2 hal yang Yesus katakan. Yang pertama, jangan takut. Yesus mengajari Simon untuk menguasai emosinya. Control your emotion and don't let your emotion control you. Yang kedua, Yesus bilang, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dari emosi yang terkontrol akan memampukan kamu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kamu lakukan. Di sini Yesus tidak meninggalkan Simon sendirian di tengah-tengah ketakutan dan kecemasannya. Tuhan menguatkan Simon. Tuhan bilang, jangan takut. Dan Tuhan membuat Simon merasa diterima oleh Tuhan dan oleh sesamanya. Dengan mengatakan, mulai hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia bersama-sama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam situasi itu. Tuhan Yesus membentuk ada sebuah circle yang baru untuk Simon dalam melayani Tuhan. Di ayat 10 ditulis ada Yakobus, ada Yohanes, dan beberapa teman yang lain yang menjadi circle-nya Simon yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Yesus mampu mempertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat dan orang-orang yang membawa kamu bertumbuh dalam Tuhan. Yesus membuat ada sekelompok orang yang menjadi terkonek karena dirinya. Di awal cerita Petrus dan teman-temannya lagi mancing.
Betul mereka berteman, betul mereka lagi melakukan kegiatan yang memang biasa mereka kerjakan bareng keluarga mereka. Kemungkinan mereka mancing atau mereka menjala itu karena kebiasaan atau kebudayaan yang sudah diajarkan dari generasi ke generasi. Mancing bersama adalah kegiatan yang menjadi hal yang lazim di saat itu. Tapi masalahnya adalah mereka tidak mendapatkan apapun. Padahal mereka ngelakuin cara yang selalu mereka lakukan yang biasanya akan berhasil. Waktu Yesus memberi nasihat tentang menangkap ikan, Yesus sedang memberikan visi yang baru kepada Petrus dan teman-temannya. Karena saat itu sebetulnya Yesus memberikan cara pandang yang baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Tradisi yang lama boleh ada, tapi apa yang Yesus ajarkan pasti adalah yang terbaik. Di waktu-waktu selanjutnya kita bisa lihat kalau Yesus sebetulnya sedang membentuk circle untuk Petrus untuk bisa membangun kerajaan Allah bersama-sama dengan para murid yang lainnya. Kalau Yesus aja membentuk circle yang sehat, yaitu para muridnya, bagaimana dengan kamu? Siapa yang ada di dalam circle kamu? Betul, ada kalanya orang-orang itu kadang-kadang bikin kesel sehingga rasanya mendingan jalan sendiri. Mendingan kerja sendiri, mendingan gak usah percaya sama siapapun karena gak ada yang bisa dipercaya. Tapi justru Yesus menunjukkan ketika perahu kita, feeling kita mulai tergoncang dan hampir tenggelam, penuh dengan anxiety, Yesus mengajarkan untuk kita bekerja sama. We can reach out and connect to each other. Sama ketika perahu Simon hampir tenggelam, dia memberi isyarat kepada perahu yang lainnya, guys tolongin. Ada waktunya dalam hidup kita bertemu dengan orang yang mungkin gak cocok sama kita. Bahkan mungkin dalam keluarga kita sendiri ada orang-orang yang kita kurang cocok. Kalau memang relasi itu baik dan orang-orang itu berniat baik, hanya saja kurang cocok, mintalah bantuan Tuhan untuk memberikan kita ekstra kesabaran, ekstra kasih dan memberikan kita cara pandang Tuhan, POV Tuhan terhadap relasi ini. Tapi kalau relasi itu membahayakan kamu, kalau relasi ini adalah toxic relationship dan orang-orang udah bilang, kamu kok jangan mau diginiin, jangan mau digituin, itu toxic banget loh. Kalau kamu terjebak dalam relasi yang seperti ini, kamu harus minta tolong. Reach out to your leaders, reach out to other people and ask help from them. Tuhan mau agar kita mengalami pengalaman yang baik dalam sebuah komunitas. Di mana kita diperhatikan, disupport oleh komunitas kita. So jangan takut untuk cerita sama leader kamu atau mentor kamu kalau ada relasi membuat kamu ada dalam bahaya. Tuhan mau untuk setiap kamu ngalamin pertolongan dan ada pengharapan. Tuhan memanggil kita untuk ada dekat dengan anak-anak Tuhan yang lain karena kita ini didesain untuk dekat satu sama lain. We are designed to be connected. Sama seperti waktu Simon Petrus, dia bilang kepada Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini orang berdosa. Kita ada kalanya mengalami posisi seperti Petrus tadi. Kita lagi pengen sendirian, leave me alone. Level anxiety kita atau stress level kita mungkin udah terlalu tinggi sampai kita pengen menjauh dari semua orang. Padahal justru saat kita ingin menjauhi semua orang, saat kita lagi pulling ourselves, saat itulah kita paling butuh support dari orang lain. Kita gak bisa berjuang sendirian. Kita akan mampu melewati kondisi yang sulit kalau kita connect dengan Tuhan dan connect dengan sesama. Agar kita tetap terconnect saat kita pengen pulling ourselves out, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, look up. Lihat ke atas kepada Tuhan. Ambil waktu di tengah-tengah perasaan kita yang galau, yang udah kacau balau untuk cari Tuhan. Dan minta nasihat dari orang lain yang sedang melangkah dalam iman juga. Yang kedua, look inside. Cek kondisi hati kita. Tanya dirimu sendiri, apa ya yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Tuhan lagi membentuk sikap hati saya yang mana lagi? Dan yang ketiga, look around. Lihat ke sekelilingmu, ambil waktu untuk stop fokus pada dirimu dan mulai memperhatikan kondisi orang lain juga. Karena sesungguhnya pasti ada orang-orang yang memerlukan kita. Sekarang coba pikirkan siapa yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk menjadi circle kamu. Coba look around, siapa orang-orang yang pernah mengalami masa sulit dan sedang melewati masa sulit tersebut. Orang-orang yang pernah menang, pernah mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Dan cobalah ngobrol sama mereka. Coba tanya, gimana sih cara kamu ngatasin anxiety? Gimana sih cara kamu bisa bangun relasi yang kuat dengan sesama? Karena untuk bangun relasi yang kuat, supaya kita bisa bebas dari anxiety, kita membutuhkan latihan.
Tidak ada orang yang bisa langsung berhasil untuk bangun relasi yang kuat. Mungkin di awal gagal karena ada keegoisan yang masih menguasai kita. Dan fokus kita masih terhadap diri kita sendiri. Tapi lama-kelamaan kalau kita mau belajar dari Tuhan, kita pasti akan mampu membangun relasi yang kuat dan sehat. Sama seperti ketika Yesus menenangkan Simon dari ketakutannya. Tuhan bilang, jangan takut. Saat ini pun Tuhan bilang sama kamu, jangan takut, hadapi kecemasanmu, hadapi segala hal yang buat kamu stres dan katakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Bukan cuma itu, Tuhan juga membuat Simon terkonek dengan teman-temannya. Dan seperti Tuhan bantu Simon untuk punya circle yang sehat dan tumbuh bareng-bareng, Tuhan juga akan bantu kamu, memberikan kamu circle pertemanan yang sehat, yang sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Teman-teman, kalau hari ini kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkah yang paling utama adalah menerima Yesus. Dan langkah yang kedua adalah minta agar Tuhan memberikan circle yang sehat, memampukan kamu untuk berjalan dan bertumbuh bersama-sama dengan circle kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau ada dalam perahu kami. Ketika kami dalam perahu yang unsteady, dalam perahu yang mulai tergoncang, kami tahu bahwa Tuhan ada dan mampu mengatakan kepada angin badai untuk berdiam. Kami berdoa hari ini, Tuhan, masuklah dalam perahu kami, jadilah Tuhan dalam hidup kami, jadilah Tuhan yang mengatakan tenang kepada badai dalam kehidupan kami. Kami mengakui kami orang berdosa, ampuni dosa kami Tuhan. Agar dalam hidup kami berjalan dalam kebenaran Tuhan dan meninggalkan semua dosa-dosa masa lalu yang memberati kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa agar kami memiliki sebuah circle yang sehat seperti Tuhan membuat Petrus punya circle yang sehat. Seperti Tuhan membantu Petrus memiliki teman-teman yang sama-sama melangkah dalam kebenaran firman, kami juga menerima dengan iman agar Tuhan memberikan orang-orang yang terbaik di sekeliling kami. Dan saat ini anak-anak Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, kemanapun kau melangkah, ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau teman-teman mau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.